Assalamualaikum, ketemu lagi. Di video kali ini saya akan berbagi cara merefund atau meminta pengembalian dana dari tiket yang sudah kita beli dari Traveloka karena satu dan lain hal yang menyebabkan kita batal menggunakan tiket tersebut. Jadi untuk mengetahui cara merefund atau meminta pengembalian dana dari Traveloka, simak video berikut sampai selesai. Jadi tentunya kita harus masuk atau login ke aplikasi Traveloka kita. Kemudian kita masuk ke bagian menu pesanan yang bagian tengah. Kemudian di bagian tiket yang ingin kita refund, kita klik titik 3, kemudian kita klik refund. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat alasan yang menyebabkan kita merefundnya. Jadi ada 7 alasan di sini kita lihat ya. Jadi tiket ini bisa di-refund untuk alasan berikut: pembatalan oleh penumpang atau perubahan rencana, sakit, termasuk COVID, penerbangan dibatalkan maskapai, penerbangan diubah jadwalnya oleh maskapai, tiket terpesan 2 kali, kehamilan, atau kematian penumpang. Jadi ini alasan-alasan kita bisa mengajukan refund ya. Nah, kemudian di sini ada estimasi refund berdasarkan alasan. Jadi setiap alasan juga berbeda estimasi yang akan kita dapat. Jadi kita bisa lihat di sini info lengkapnya. Jadi di sini macam-macam estimasinya tergantung dari jadwal atau lama waktu saat kita ingin merefund. Jadi semakin mendekati jadwal maka semakin sedikit yang akan kita peroleh. Dan ini juga berpengaruh dari alasan. Jadi misalkan kita rubah di sini alasannya ya. Misalkan kita pilih sakit, misalkan alasannya kita minta refund karena kita sakit, maka estimasi yang akan kita peroleh di sini juga berubah angkanya ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian jika kita misalkan rubah penerbangan dibatalkan oleh maskapai, maka di sini juga berubah estimasi akan kita peroleh dari total yang sudah kita bayar. Jadi tentunya kita tidak bisa menerima 100% ya. Jadi misalkan kita rubah lagi di alasan lain, misalkan tiket terpesan 2 kali dan lain-lain hal. Dan di sini alasan saya adalah membatalkan karena saya akan pilih yaitu perubahan rencana. Jadi penumpang membatalkan karena perubahan rencana. Jadi itu yang akan saya pilih karena memang saya berubah rencana, jadi saya ingin refund. Kemudian kita bisa lihat di sini juga untuk durasi proses refundnya bisa kita lihat di sini. Prosesnya itu mulai dari pengajuan refund diterima Traveloka, pengajuan refund dikirim ke maskapai, refund disetujui maskapai, dana refund dikirim oleh Traveloka, dan dana refund Anda terima. Jadi seperti itu step by step prosesnya saat kita mengajukan refund ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga untuk info refund bisa diberikan dalam bentuk tunai atau travel credit maskapai. Hal ini merupakan sepenuhnya keputusan maskapai. Jadi untuk melihat lebih lengkap apa itu yang dimaksud dengan travel credit dan cara penggunaannya, teman-teman bisa lihat di info lengkap travel credit. Teman-teman bisa klik di situ untuk melihat penjelasannya. Kemudian di sini ada persyaratan dokumen untuk refund. Jadi di sini ada beberapa alasan yang membutuhkan dokumen saat kita ingin mengajukan refund. Jadi kita bisa lihat di sini selengkapnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk refund karena sakit kita membutuhkan surat keterangan rawat inap atau rawat jalan dan kartu identitas. Kemudian untuk refund karena kematian penumpang kita butuh surat keterangan kematian, kartu identitas, dan kartu keluarga. Kemudian untuk refund karena kehamilan kita membutuhkan kartu identitas dan surat keterangan medis. Seperti itu. Nah, setelah semua jelas dan kita mengerti, langsung saja kita klik mulai refund. Nah, di sini teman-teman bisa baca juga semua di sini syarat-syarat atau kebijakan di Traveloka ini ya. Teman-teman bisa baca semua jika teman-teman sudah pahami dan telah memilih alasan dan estimasinya teman-teman setujui, maka teman-teman tinggal klik di paling bawah ini ya. Tinggal teman-teman centang saya menyetujui kebijakan refund, kemudian teman-teman klik lanjutkan. Kemudian di sini kita minta lagi untuk memilih alasan dan pilih penumpang. Jadi di sini untuk pilih penumpang, misalkan ada beberapa penumpang dan hanya satu orang yang ingin memutuskan untuk refund, maka kita pilih seperti itu. Jadi di sini kita pilih untuk alasan pembatalan karena oleh penumpang misalkan atau sakit atau visa yang ditolak atau kehamilan atau kematian, kita pilih alasan pribadi.
Jadi saya pilih alasan pribadi karena saya membatalkan karena berubah rencana. Kemudian di sini kita pilih penumpangnya karena saya hanya sendiri, jadi tinggal saya centang nama saya di sini. Kemudian perincian alasan refund kita pilih lagi di sini, pembatalan oleh penumpang karena perubahan rencana. Nah, kemudian kita klik simpan. Kemudian di sini jika kita sudah cek semua dan sudah sesuai, maka tinggal kita klik lagi lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nama bank dan nomor rekening. Jika sudah selesai, tinggal kita klik lanjutkan dan periksa kembali apakah sudah betul data yang kita masukkan. Jika sudah betul, tinggal kita klik lagi lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk masukkan tanda pengenal seperti KTP, SIM, atau paspor. Jadi teman-teman bisa foto langsung kamera atau unggah dari galeri jika teman-teman sudah memfotonya. Kemudian tinggal kita klik simpan jika sudah terupload ya. Setelah itu tinggal kita klik lanjutkan. Jadi di sini data yang sudah kita isi tadi bisa kita cek lagi di sini semua ya. Nah, jika sudah benar semua data-data yang kita masukkan, tinggal kita klik ajukan refund. Dan kita klik ya lanjutkan. Jadi di sini tentunya nomor yang kita masukkan harus aktif teman-teman karena akan ada kode verifikasi yang harus kita terima. Dan kita klik selanjutnya dan kode verifikasinya ini juga jika masuk akan terisi otomatis kode verifikasinya. Setelah itu tinggal kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek lagi ya refundnya. Refund yang kita ajukan, kita klik di sini. Nah, ini dia, saya mengajukan refund tanggal 25 Maret tahun 2022 ya teman-teman. Jadi di sini refund telah diajukan. Jadi di sini ada beberapa proses akan dilewati. Jadi di sini tanggal 28 saya sudah menerima email dari Traveloka kalau refund saya sudah disetujui dan dana yang saya minta penarikan itu telah ditransfer ke rekening saya. Nah, kemudian kita cek kembali ke aplikasi Traveloka kita, apakah memang sudah berhasil ya teman-teman. Kita masuk ke aplikasi Traveloka kita, kemudian kita masuk ke bagian pemesanan, kemudian kita geser ke atas, kemudian kita pilih untuk bagian cek refund terdahulu dan kita klik lagi. Jadi refund di sini telah ditransfer. Jadi kita lihat di sini dan ya betul di sini sudah berhasil ya teman-teman, tanggal 28 Maret sudah berhasil. Artinya hanya memakan waktu 3 hari. Jadi di sini bisa kita lihat juga dana dari provider itu 319.200, biaya refund 30.000. Jadi yang saya peroleh tinggal 200 lebih. Jadi teman-teman bisa lihat tadi ya, dan ini berhasil teman-teman. Dan tentunya seperti ini risikonya jika kita mengajukan refund. Jadi tentunya dana kita tidak bisa utuh kembali seperti semula ya teman-teman. Jadi demikian cara refund atau meminta pengembalian dana dari tiket yang kita beli dari Traveloka. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.